Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan masuk di chapter kepribadian, ya, personality di mata kuliah perilaku konsumen, ya, of customer behavior. Baiklah, marilah kita mulai. Chapter kepribadian ini salah satu faktor internal atau faktor psikologis yang menentukan keputusan pembelian konsumen, ya. Jadi perlu kita pahami bagaimana kepribadian individu atau calon konsumen dalam mempengaruhi keputusan pembeliannya. Oke, baiklah, kepribadian didefinisikan suatu karakteristik individu, ya. Kita memahami bahwa kepribadian itu adalah suatu karakteristik dari seseorang, di mana perpaduan sifat, ya, temperamen, kemampuan atau bakat, jadi sifat-sifat yang dimiliki, temperamennya, apakah mudah marah dan tidak mudah marah, maksudnya sabar dan sebagainya. Dan kepribadian ini juga terkait dengan gaya hidup nantinya yang juga menjadi pertimbangan konsumen yang memiliki gaya hidup. Kita bisa kategorikan dalam sebuah target market atau segmen pasar yang memiliki berbagai macam gaya hidup, ya. Jadi target market atau segmentasi pasar bisa membagi masing-masing individu atau calon konsumen kita dalam menggunakan gaya hidup sebagai basis pembeda atau segmentasinya. Jadi kepribadian ini terkait erat dengan gaya hidup, di mana gaya hidup itu merupakan bagaimana individu menjalankan kehidupannya, bagaimana dia membelanjakan uangnya, dan bagaimana memanfaatkan waktunya. Jadi ini sangat terkait untuk kita pahami, untuk memahami karakteristik dari individu atau konsumen, ya. Karakteristik kepribadian, kepribadian antar individu berbeda, meskipun ada anak kembar, ya, seringkali berbeda, ya. Meskipun bentuk rupanya sama, seringkali memiliki kepribadian yang berbeda, yang tidak terlepas, kadang memang ada yang memiliki yang sama, tapi hampir kepribadiannya itu berbeda, sangat tidak sama seringkali saya temukan, ya. Kepribadian terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan, jadi interaksi lingkungan juga membentuk kepribadian seseorang. Kepribadian bersifat relatif permanen, ya. Memang karakter, ya, lebih relatif permanen, memang bisa shifting, tapi cenderung permanen. Kepribadian dapat berubah, ya, seiring sejalan dengan interaksi dengan lingkungan, memahami sesuatu yang lebih bijak, ya, dia akan memilih mana yang lebih baik bagi dirinya, sehingga semakin dewasa biasanya dia juga semakin bijak, ya, dan berusaha merubah kepribadian yang mungkin yang dimilikinya yang sudah dirasa bahwa itu kurang baik, nantinya bisa dirubah. Tapi memang bersifat relatif permanen, agak susah juga, ya. Oke, ini teori-teori kepribadian menurut beberapa teori, yaitu Sigmund Freud, psychoanalysis, tipe kepribadian Jungian atau Carl Jung, dan teori sifat yang mendasari kita mempelajari kepribadian untuk memahami perilaku konsumen, ya. Teori psikoanalisis Sigmund Freud, kepribadian individu merupakan hasil interaksi dinamis dari suatu sistem yang terdiri dari 3 subsistem, ya. Ada 3 subsistem, yaitu ID, superego, dan ego. Kalau ID itu bagian dari kepribadian yang berisi dorongan primitif dan kebutuhan fisiologis
haus, lapar, dan seks ya. Di mana individu mencari kepuasan segera tanpa pertimbangan lebih dahulu. Yang penting terpecahkan atau segera mencari kepuasan segera tanpa mempertimbangkan lebih dahulu. Maksudnya ya memang ini ID ya. Pertimbangan-pertimbangan lainnya nanti ada di super ego dan ego ya. ID ini yang penting bagaimana cara terpenuhinya, terpuaskan untuk memenuhi kebutuhan tadi fisiologisnya. Ada subsistem yang lain yaitu super ego. Super ego ini bagian kepribadian yang berisi nilai moral, sosial, dan kode etik yang diyakini individu. Ajaran, norma-norma, agama, dan hukum inilah yang akan mengerem ID tadi, ID yang dorongan primitif tadi ya. Jadi dengan adanya nilai-nilai ini, dia akan menyuarakan bahwa memenuhi kebutuhan tadi dengan cara yang baik ya. Nilai-nilai moral, hati nurani atau suara hati yang menyuarakan hal-hal yang baik. Dan subsistem yang ketiga yaitu ego. Ego ini bagian dari kepribadian yang berfungsi sebagai monitor internal yang memberi pertimbangan secara rasional, konflik antara ID dan superego. ID dan superego berkonflik, sedangkan ego ini sebagai monitor internal yang memberi pertimbangan secara rasional, konflik di antara keduanya. Ya, di sisi lain dia harus memenuhi kebutuhan ID-nya. Di sisi lain ada nilai-nilai moral yang harus dia patuhi, yang memungkinkan tidak diperkenankan oleh nilai-nilai tersebut yang diyakini oleh individu tersebut. Jadi ego inilah yang monitor, memberi pertimbangan. Ya, ada 3 subsistem menurut psikoanalisis. Oke, berikutnya tipe kepribadian Jungian atau Carl Jung. Kepribadian konsumen dapat diketahui dari bagaimana individu merasakan dan bertindak. Merasakan dan bertindak dalam situasi tertentu secara konsisten. Ya, orangnya seperti apa ketika dia melakukan atau mau mengambil keputusan ya, dia orangnya apa, berpikir lalu merasakan ya, apakah dia orang yang ini secara konsisten ya, ini dia bikin diagram bagaimana individu merasakan dan bertindak dalam suatu situasi tertentu secara konsisten. Jadi ada 4 macam, yaitu mengindrai berpikir, mengindrai merasakan, intuisi berpikir, dan intuisi merasakan. Oke. Yang pertama, mengindrai dan berpikir, pandangannya didasarkan pada logika dan bukti empiris. Dia mengambil keputusannya, logikanya masuk enggak nih, objektif, dia menghindari resiko. Mempertimbangkan faktor ekonomi dalam pengambilan keputusan. Orientasinya jangka pendek. Dan mengindrai merasakan, pandangannya didasarkan pada hal empiris, didorong oleh nilai personal daripada logika, bersifat subjektif dalam pengambilan keputusan, berbagi resiko dengan orang lain ya. Kalau yang pertama menghindari resiko, kalau yang ini berbagi resiko ya, ini keywordnya. Kalau yang intuisi berpikir, pilihannya didasarkan pada logika, bersedia mengambil resiko, orientasinya jangka panjang. Sedangkan yang terakhir yaitu intuisi merasakan, membayangkan setiap pilihan secara luas, bersifat subjektif dalam pengambilan keputusan, dan orang ini menyukai dan mencari resiko, ya, menyukai dan bahkan mencari resiko. Ya, orientasi jangka waktunya tidak terbatas. Oke. Teori sifat yang ketiga yaitu sifat adalah suatu yang membedakan, relatif bertahan ada pada diri individu yang dapat membedakan individu satu dengan individu yang lain. Ya, kita lihat dari keinovasiannya, seberapa jauh individu menyukai sesuatu yang baru.
Kalau dia yang paling pertama memiliki atau membeli produk yang terbaru, berarti tingkat keinovasiannya tinggi. Ya, kalau yang terakhir-terakhir berarti setelah aman baru dia berani mengambil keputusan pembelian. Yaitu tingkat inovasinya rendah juga. Ya, oke. Yang kedua, dogmatisme. Dogmatisme ini gini, karakter kepribadian yang menunjukkan tingkat kekakuan individu dalam menerima sesuatu yang asing atau yang berbeda dengan kepercayaannya. Jadi ini sangat sulit untuk mempengaruhi orang yang memiliki dogmatisme ini. Jadi harus ditunjukkan, disertai bukti, dan mungkin perlu endorser orang yang menyampaikan itu orang yang memiliki otoritas, ya. Mungkin para ahli, baru dia mempercayai apa yang kita sampaikan. Ini memang apa ya? Menerima sesuatu yang asing bagi dia sangat susah sekali, ya, jika memang berbeda. Sehingga perlu kita sampaikan dengan bukti-bukti yang cukup untuk membuat mereka menerima bahwa hal ini hal yang terbaik, seperti mungkin saat ini ada vaksin dan sebagainya. Itu agak susah juga, ada beberapa orang yang sangat susah menerima hal itu. Dan yang ketiga terkait dengan teori sifat ini adalah karakter sosial, ya. Kecenderungan konsumen untuk mendasarkan pada nilai internal yang diyakini, kriteria yang telah dimiliki. Jadi cenderung diarahkan oleh nilai yang berasal dari dalam dirinya, inner directed, hingga cenderung lebih diarahkan oleh nilai-nilai yang ada pada nilai yang dari luar outer directed, ya. Oke, ini nilai berasal dalam dirinya inner hingga cenderung lebih diarahkan oleh nilai dari luar, ya. Oke, ini karakter sosial. Jadi orang ada yang inner directed, ada yang outer directed, ya. Beberapa yang meyakini dirinya, pendapat pribadinya adalah yang paling benar, sehingga dia akan lebih diarahkan oleh inner directed. Tapi ada orang yang nggak pede, dia akhirnya bertanya kepada orang luar, maksudnya teman-temannya. Jadi banyak orang yang sudah melakukan hal-hal yang yang sudah terbukti bahwa produk atau jasa yang dikonsumsinya memang bagus atau tidak berbahaya. Oke. Kepribadian konsumen dari sudut pandang kognitif ditinjau dari aspek kognitifnya dapat dikelompokkan jadi dua kelompok. Visualizer dan kebutuhan kognisi, ya. Jadi visualizer ini lebih melihat, menyukai yang visual, ya. Kalau kebutuhan kognisi ini lebih kepada orang yang berpikir. Ada yang suka berpikir, ada yang tidak suka berpikir, ya. Visualizer ini kita bandingkan dengan verbalizer. Jadi visual lebih menyukai hal yang bersifat visual daripada verbal, menyukai informasi yang disajikan dalam bentuk yang mudah dilihat. Kalau verbalizer, ada orang cenderung suka verbalizer, hal yang bersifat verbal, informasi yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, ya. Dan kebutuhan kognisi tinggi, kebutuhan kognisi rendah, ya, ini terkait orang yang berpikir tinggi dalam hal mencari produk atau jasa. Ada yang tidak suka berpikir terlalu berat, yang penting dia butuh apa, dia segera memilihnya, memilih produk itu tanpa berpikir terlalu berat, ya. Oke, aplikasi kepribadian dalam pemasaran, implikasinya nantinya ini kepribadian adalah suatu kondisi kenyataan yang melekat pada konsumen, sehingga aplikasi dalam pemasarannya adalah segmentasi pasar sesuai karakteristik kepribadian tadi, ya. Karakteristik yang berbeda kita segmenkan. Dari segmen yang berbeda itu, segmen mana yang akan dijadikan target market kita yang sesuai dengan produk atau jasa kita. Dan juga strategi produk. Strategi produk ini kita menentukan produk apa yang pas dengan karakteristik tertentu, ya. Orang yang berani, yang inovatifnya tinggi tadi, ya.
yang suka bagaimana dia menghabiskan waktu dan uangnya. Ya contoh kemarin mungkin sudah saya sampaikan, ada yang tidak suka diam di rumah pada saat di akhir pekan, dia ingin pergi ke gunung, nah itu dia pasnya kita tawari jasa wisata adventure ya. Kalau yang suka ibadah ya wisata religi, wisata makan gitu ya. Yang tidak suka kemana-mana ya nonton drama Korea di rumah itu, guling-guling tidur-tidur di rumah di akhir pekan ya, itu karakteristik itu ada ya. And then yang aplikasi kepribadian ini juga kita bisa terapkan dalam strategi promosi ya. Tadi yang visualizer, ya verbalizer. Kalau yang suka visual, pastinya segmen pasarnya seperti apa ya, iklan televisi, iklan bentuk video, YouTube dan sebagainya. Oke, saya kira ini activity gaya hidup AIO, ini activity, interest, opinion. Ini untuk mengukur gaya hidup ya. Jadi aktivitasnya apa, olahraga, pekerjaan, ya aktivitas yang dia sukai ya. Terus minatnya, minat terkait keluarga, rumah, rekreasi, makanan, prestasi, dan opini. Opini tentang dia sendiri, masalah sosial, politik, bisnis. Ini ada orang yang suka beropini tentang politik, bisnis, produk tertentu, masa depan, budaya. Jadi masing-masing orang memiliki kesukaan beropini, berpendapat terkait masalah yang berbeda. Ini hasil risetnya ya. Dan kalau demografi ini kan usia pendidikan yang ada di KTP lah ya, demografi itu ya, tempat tinggal dan sebagainya. Ini gaya segmen pasarnya. Oke, saya kira cukup ya materi kepribadian di mata kuliah customer behavioral atau perilaku konsumen kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.